Selamat datang di Ceria Halal Holiday, pelopor wisata halal dunia. Ceria Halal Holiday adalah perusahaan tour dan travel halal online terdepan yang melayani servis komprehensif bagi wisatawan asing, lokal, baik individual dan grup, baik ke dalam maupun luar negeri. Kami siap melayani Anda. Ceria Holiday hadir di tahun 2012, didirikan oleh para profesional di bidang tour and travel dan layanannya berfokus pada wisata halal dunia. Alhamdulillah hingga saat ini dipercaya banyak kalangan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, pejabat, dan ulama, artis, dan sebagainya. Dan insya Allah di tahun 2020 kita akan lebih dekat lagi kepada masyarakat Indonesia. Kita akan hadir di seluruh pelosok kota di Indonesia. Ceria Halal Holiday adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa berlisensi penuh dengan mengantongi BPW SIUP 2365/2012 dan kami dikategorikan sebagai biro resmi perjalanan wisata halal di Indonesia. Ceria Holiday adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Ceria Holiday, pelopor wisata halal di Indonesia. Kami melayani wisata domestik dan internasional. Jangkauan market kami seluruh wisatawan di dunia. Ceria Holiday berkantor di Gedung Tuing lantai 2, Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan. Sejak tahun 2012, Ceria Halal Holiday telah menjadi sahabat dan mitra Anda dalam menjelajahi dunia. Dengan itu juga kami mencetak pencapaian yang luar biasa. Kami dari sekarang lagi di Jeju Korea, keren banget. Tempatnya indah banget, Jeju Korea sangat luar biasa. Dan kita juga mau terima kasih untuk Ceria dan Memory Store. Sesuai namanya Travel Ceria, komitmen Ceria Travel membuat semua peserta ceria bahagia. Saya angkat topi komitmennya. Keduanya, semua dilakukan dengan terbuka, dimusyawarahkan dengan semua rombongan apa yang terbaik, yang enaknya. Itu menyenangkan kami. Dan satu lagi yang sangat saya senangi, memang saya cari itu, memperhatikan keperluan menjaga akidah, yaitu masalah sholat dan makannya sesuai syariat. Hidup ceria, saya bangga. Liburan sama ceria, oke banget, seru banget. Terus leadernya juga, leadernya baik banget. Terus fasilitasnya oke, semuanya oke deh pokoknya. Makanannya enak-enak, tempatnya juga enak-enak, pokoknya nggak mengecewakan deh. Ceria oke, makanannya enak, hotelnya bagus, tempat-tempat wisatanya oke, langganan deh pokoknya. Alhamdulillah. Bagus, momennya tepat sekali suasana. Wisata keliling dunia penuh sukacita. Demi memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para pelanggan, Ceria Halal Holiday telah membuat aplikasi Halal Traveler. Ya, kita akan pariwisata halal yang miliki destinasi yang bisa kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Bahanan bersama istri saya. Kami di sini ingin mengetahui jadwal sholat, juga makanan-makanan halal yang direkomendasikan oleh Ceria Travel. Juga nggak ketinggalan loh paket promo-promo perjalanan murah dari Ceria Travel. Salam dari kami di Petra, Yordania. Wisata keliling dunia penuh sukacita.
Makanan aman, nyaman, dan halal. Berbagai macam budaya, indah panorama. Makanan halal pun tak terjaga. Anak-anak senang, keluarga riang, menikmati suasana perjalanan, beribadah tenang, tidak ditinggalkan. Makanan halal pun tersedia. Ceria Holiday, Ceria Holiday, wisata halal keluarga. Ceria Holiday, Ceria Holiday, paket tur wisata halal Indonesia dan internasional bersama Ceria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Travel, what's up? I'm Ceria. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Seva Konita. Malam ini kita akan berbincang tentang update pariwisata Korea Selatan bersama Miss Kim So Hyun atau lebih dikenal Kak Ayu. Karena tema kita malam ini Korea, jadi latar saya background-nya ini di Nami Island. Jadi cantik banget, ini musim gugur ceritanya. Plus outfit, udah pakai jas, udah pakai coat, cantik ya Allah, tinggal berangkat aja dah. Ada yang kurang bentar. Pose cantik dulu. Aduh, udah gak kebayang dah gimana, tapi copot dulu udah malam gak kelihatan. Santun ya ada. Oke, maaf iklan dulu jadinya. Kita langsung aja sambut Kak Ayunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Ada Devi Topa juga. Suaranya agak kecil nih, mungkin agak dideketin tah? Oh iya. Iya. Udah, coba. Iya. Coba. Ya, nama saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Ayu. Saya tour guide yang di Korea. Ya, jadi selalu temanin sama Ceria Holiday. Satunya siapa? Opa David, kenalan dong. 안녕하세요. nama saya David. Saya juga tour guide di Korea. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, udah pakai baju batik aja nih. Udah cakep-cakep banget. Aduh, kapelan apa nih batik? Udah ciri khas Indonesia banget. Kapan main lagi ke sini? Iya, udah mulai kangen sama Indonesia ya. Oke, boleh dong bincang-bincang sebentar nih tentang update Korea. Situasinya tuh gimana sih? Katanya Corona tuh keadaannya di sana tuh seperti apa gitu? Apakah kita udah bisa ke sana sekarang atau situasinya tuh kayak gimana sih gitu? Terus katanya visa Korea tuh makin susah aja gitu. Jadi kita susah datangnya. Kak Ayu gimana dong? Oh iya, saya sebentar omong aja ya, kira-kira sampai seminggu yang lalu di Korea konfirmator yang ber-COVID yang 19 enggak terlalu banyak, udah mulai lagi turun, tapi tiba-tiba 3 hari yang lalu di Korea ada demo yang seperti kumpul-kumpul gereja. Ya, jadi saat ini di Korea udah mulai naik yang ber-COVID-nya. Ya, jadi sekarang udah perusahaan pemerintahan Korea katanya hati-hati jalan kemana-mana ya, bukan dilarang jalan-jalan kemana-mana, tapi hati-hati. Nah, jadi saat ini nggak boleh, saat ini di Korea nggak boleh kumpul-kumpul orang di atas
orang ya. Jadi lagi acara-acara yang mundur-mundur, masih sosial lanjut ya, bisa ke restoran, bisa ke bioskop, ya bisa kemana-mana, tapi dilarang nggak boleh terlalu banyak orang yang kumpul-kumpul di mana-mana. Ya, kemudian soalnya orang Korea juga pingin mau ke luar negeri yang lain, yang di Bali, di Indonesia, di mana-mana ya, tapi masih agak susah ke luar negeri yang lain sama orang asing-asing masuk Korea juga masih agak susah. Jadi kami lagi updating, lagi nunggu-nunggu supaya cepat ya sembuh, cepat habis yang COVID yang 19-nya. Amin. Kalau halo? Iya, lanjut aja. Iya, dilanjut aja. Ya, jadi sekarang kalau travel yang di Korea masih jalan, masih laku, tapi untuk domestik aja. Jadi saat ini lakunya ke Jeju sama saya kurang tahu, tapi Bapak Ibu yang pernah dengar salah satu tempat objek wisata namanya adalah Gunung Sorak. Itu Gunung Sorak itu provinsi namanya adalah Gangwon-do ya. Sekarang lagi booming di kota namanya adalah Yangyang ya. Yangyang di provinsi Gangwon-do yang ada pantai, ada surfing seperti Bali. Jadi lagi orang Korea lagi suka ke Busan, Jeju, ke Yangyang, masih jalan, masih lanjut traveling, tapi minggu ini agak perhatian sebentar, hati-hati sebentar ya, lagi updating ya, lagi lagi updating ya, information dari government Korea. Ya. Oh begitu. Ya. Berarti warga Indonesia masih belum bisa ke Korea? Iya, sekarang saya dengar dari kedutaan di Korea, katanya orang Indo bisa masuk untuk buat bisnis aja, traveling masih tunggu supaya di Indonesia COVID-nya tunggu yang mulai turun. Jadi ini hanya Indonesia saja atau kalau negara lain juga masih belum bisa masuk ke Korea? Iya, negara lain juga masih belum bisa masuk Korea. Padahal kalau ada pekerjaan, ada bisnis, ada yang hal atau bidang-bidang itu kalau ada suratnya, ada apanya bisa masuk. Tapi kalau untuk buat traveling masih tetap tidak bisa masuk ke Korea. Ada yang bertanya dari Pak Ismet. Ya. Saya bacakan ya, karena mungkin jauh dari layar kayu. Aturan protokol kesehatan bagaimana? Misalnya, apakah harus tes swab dari Jakarta? Kalau misalkan ke depannya, kalau Korea udah buka gitu. Aturan protokol kesehatan bagaimana? Ya tes, ya enggak, kalau ada yang orang Indonesia udah sampai di Korea, di bandara siapin seperti rumah sakit tes yang itu tempat yang kecil-kecil. Jadi siapin alat sama 테스트하는 거 우리가 키트. Ya, pakai kit, pakai alat ya. Kemudian harus ini selama 14, kalau orang Indonesia hari ini udah sampai di Korea
Sorry, tunggu ya. Karantina. Iya, karantina. Ya, karantina selama 14 hari yang untuk tempat yang government yang kasih yang tempat harus karantina selama 14 hari. Ini biayanya harus tamu bayar sendiri. Kira-kira tamunya bayar. Kira-kira selama 14 hari total kira-kira 2.000 USD kurang lebih. Oh, begitu. Iya. Kira-kira USD lebih. Per orang. Oh, per orang. Ya. Jadi itu untuk buat biaya karantina, setelah itu boleh bebas. Dampaknya tuh apa aja ya kalau untuk Korea sendiri ya, corona ini gitu ya? Dampak? Apa tuh akibatnya gitu, pariwisata di sana tuh seperti apa sekarang gitu? Sekarang untuk fokusin untuk buat orang Korea domestic market itu lebih lanjut daripada internasional. Perkiraan Korea buka itu kapan ya? Insya Allahnya gitu, misalkan tahun depan kah gitu, Korea udah buka, isu-isunya gitu. Kira-kira beberapa bulan yang lalu ada meeting juga, rapat juga, ada yang itu banyak untuk buat kapan buka traveling, kapan buka acaranya. Tapi menurut di Korea ini bukan untuk masalah di Korea yang selesai, harus yang di dunia lebih bagus kan? Padahal di Korea udah COVID-nya mulai turun, tiba-tiba di negara yang lain mulai naik, yang itu adalah social ya. Jadi masih agak takut satu flight ya, satu pesawat sampai di Korea kurang tahu COVID berapa persen ya. Jadi masih udah berapa bulan, udah biaya berapa, udah jaga-jaga market, udah jaga-jaga kesehatan, satu pesawat sampai di Korea bisa menembar. Jadi ini masih belum bisa perhatikan, belum bisa apa-apa. Jadi banyak orang cuma syukur aja, berdoa aja, semoga di dunia cepat selesai masalah, cepat selesai COVID yang 19, mudah-mudahan mulai maju ya, mulai buka. Jadi tapi masih sampai sekarang masih kurang tahu, belum tentu kasih tahu tanggal berapa, bulan berapa, kira-kira tahun berapa ya. Karena ini bukan COVID-nya bukan untuk buat Korea aja kan ya, social yang di global di mana-mana ya. Jadi harus lebih baik daripada posisi sekarang. Oke, kasih tahu nggak nih tipsnya apa untuk menghindari corona? Kok di Korea tuh udah turun, sedangkan di Indonesia masih naik. Pemerintahnya apa yang dilakukan gitu? Seperti apa? Ini soalnya di Korea juga bukan belum selesai COVID-19, masih jaga-jaga. Tapi di Korea aplikasi sama yang Wi-Fi online itu sangat bagus. Tadi saya dengan sama David setelah makan mau pesan kopi, masuk coffee shop yang pelayan coffee shop minta tunjukin barcode. Kalau biasa orang Korea suka pakai aplikasi kakao. Siapa pernah dengar? Iya. Kalau pernah waktu itu di Indonesia juga banyak yang masuk. Coba lihat, kalau pencet kakao
langsung ada COVID-19, saya pencet QR code. Oh, barcode gitu ya? Ya, barcode. Jadi saya ke coffee shop atau ke restoran, mereka minta. Jadi di scan, jadi update saya udah hari ini udah kemana-mana. Jadi padahal kalau karena COVID itu sebelum mulai sakit, mulai demam, belum tahu kan saya punya COVID atau enggak ya? Iya, jadi ini saya kemana-mana di barcode, ya di scan. Jadi pemerintah Korea kumpul-kumpul informasi. Padahal kalau dia terlambat, dia udah sakit punya ber-COVID-19, tapi bisa tahu sebelum seminggu dia kemana-mana saja. Database. Database-nya, iya. Awasin ya jadinya ya. Iya. Jadi lebih udah mulai, tapi cepat bisa cari. Jadi enggak bisa menebar lebih banyak daripada sekarang. Jadi udah tahu yang kena tuh siapa, jadi langsung bertindak gitu ya? Iya, yang pentingnya kena saya kalau punya COVID, saya kena dari siapa? Yang pentingnya. Saya saya dari siapa? Gitu ya sama siapa gitu. Iya betul. Iya. Yang pentingnya yang ini. Jadi bisa aplikasi, bisa kumpul-kumpul database. Kemudian biasa orang Korea kemana-mana. Kemudian sekarang pemerintah Korea udah peraturan baru. Kalau keluar rumah enggak pakai masker, kena denda 300 ribuan, hampir 4 juta rupiah. Jadi saya besar kali ya. Ya, saya kemana-mana harus pakai masker. Ya, kalau saya punya masker, David pakai masker, bisa menebar cuma kurang 2%, 2%. Jadi masker sangat penting, ya. Masker sangat penting. Jadi kalau keluar rumah harus pakai masker. Kemudian kalau saya udah pakai, lebih bagusnya bukan masker kain, masker murah enggak apa-apa. Tapi saya pakai masker, udah makan, lebih bagusnya pakai ganti-ganti. Iya, ganti lagi lebih bersih ganti ya, lagi. Iya betul, ganti lagi. Kemudian di Korea lagi social terkenal market itu Untact. Untact, no touch ya, tidak nggak pegang. Pesan di Indonesia juga sama nggak? Pesan di online? Ya. Ada beberapa di aplikasi setahu saya sih ya. SMS juga ada dari pemerintah. Betul. Jaga-jaga gitu. Cuma kalau untuk seperti barcode itu saya kurang tahu, tapi saya sih nggak ada sih. Oh, ya sebenarnya COVID itu masih belum keluar vaksin kan? Kalau mungkin travel bisa lanjut, bisa jalan. Kalau keluar vaksin itu gampang. Tapi kalau belum keluar vaksin, masih agak hati-hati, masih agak susah juga. Jadi sebelum keluar vaksin, yang pentingnya kumpulin database. Ya. Database. Kalau Ceria sama Sherpa sering ke Korea, bisa lihat kan kemana-mana ada CCTV. Iya. Kemudian biasa orang Korea jarang pakai uang. Biasanya padahal saya beli air putih aja, sukanya aplikasi payment, ya bayar aplikasi atau kartu kredit. Iya, jarang saya lihat orang langsung ngasih uang cash. Jadi orang kemana-mana tuh nggak pakai uang cash kalau orang Korea tuh biasanya saya lihat. Walaupun di Alfamart beli apa, walaupun cuma satu aja gitu. Jarang lihat pakai uang cash. Jadi kumpulin database-nya lebih gampang. Jadi nggak bisa bohong, nggak bisa yang itu.
Mulai dari situ aja dia kemana, belanja apa gitu, jalan Iya kemana gitu betul. ya. Ada bukti kartu kredit, ada bukti yang itu database, ada barcode-nya, ada bukti CCTV-nya yang itu. Iya. Ini ada yang tanya, Rabita, makanan apa saja yang halal di Korea? Makanan? Oh banyak sekarang. Aduh, jadi pengen. Pengen Bener ya? kan? Ya. Soalnya kalau di Korea travelnya bukan stop. Travel masih tetap jalan, tapi masih untuk buat orang Korea. Tapi masih udah yang kalau seperti bidang yang travel perusahaannya atau government-nya atau macam-macam lagi perhatikan, lagi siap-siap untuk mau menerima tamu Muslim, Islam lebih bagus, lebih yang itu lebih bagus yang lagi siap-siap lebih bagus daripada yang zaman dulu. Jadi saat ini udah mulai lebih banyak halal restoran. Lagi sambil nunggu masih sekarang orang travel masih belum masuk Korea kan. Ya, jadi sambil nunggu tamu bikin masjid ya, bikin restoran halal. Kemudian lagi persiapan tempat yang lebih bagus, lebih lanjut untuk buat yang orang Islam sama orang orang Muslim. Ya. Jadi mungkin nanti setelah keluar vaksin, setelah COVID ya, mungkin bisa lebih menikmati jalan-jalan di Korea ya. Bisa pilih pilihannya lebih banyak daripada zaman dulu. Lebih nambah nih ya, nambah kuliner. Betul. Soalnya ngelihat update statusnya Kail nih di Instagram jadi ngiler nih. Update lagi Boyfriend dari Jeju kan. Iya betul. Yang seafood, makanan, restoran, lagi Myeongdong juga. Mungkin nanti setelah COVID ya, kalau tamu-tamu orang Indonesia ke Myeongdong seperti pasar baru Korea, mungkin agak beda sama yang zaman dulu. Jadi lebih banyak pilihannya, lebih banyak restorannya. Dulu kalau orang Muslim jalan-jalan Korea agak susah kan, masjidnya kurang, makanan halal kurang ya. Jadi sambil nunggu tamu Islam, tamu Muslim ya, jadi lagi siap-siap upgrade ya, lebih bagus daripada yang zaman dulu. Gitu. Kalau untuk restoran itu ngurus sertifikat halal susah ya untuk restoran di Korea? Sertifikat? Ada prosesnya tapi tidak terlalu susah, tapi agak sedikit repot kan, berapa kali prosesnya agak ramah. Bukan untuk bayar aja, jadi berapa kali ada orang orang yang itu kerja, yang itu ada yang orang bukti datang berapa kali, jadi cek dulu, processing dulu, baru bisa dapat. Pantas aja, berarti emang harga restoran halal itu agak lebih mahal ya, karena di situnya untuk dapetin sertifikatnya ya. Ya, sertifikat harga lumayan. Kemudian kalau biasa di Korea jarang punya orang Islam, orang Muslim. Jadi biasanya kalau restoran punya sertifikat halal, mereka untuk mau focusing menerima tamu orang Islam, orang Muslim daripada orang Korea. Jadi focusing untuk buat orang asing dibandingkan daripada orang Korea, jadi memang tetap harga naik daripada restoran yang biasa.
Boleh dong sharing dikit objek wisata apa aja yang menarik nih di Seoul atau kira-kira kita tuh kalau traveling ke Seoul itu berapa lama gitu. Gimana Opa David? Diem aja. Ya diam aja ya. Udah malam-malam udah bobo-bobo. Jadi pajangan doang di belakang atuh. Iya, pajangan. Sama pajangannya sama. Enggak, udah kayak enggak nafas gitu malah bahkan ada aja kayak patung gitu loh. Papa Jokowi. Oh, ada Pak Jokowi di sana, saya baru. Iya. Sampai dipajang. Sebenarnya orang Korea juga pingin mau ke Bali, tapi tidak bisa ke Bali kan? Ya, jadi tadi saya bilang itu Sapi Beach yang itu dekat sama di Gunung Sorak. Dekat sama Gunung Sorak, ada pantai yang itu baru ya? Yang baru. Ya, jadi seperti pergi ke Bali. Oh, gitu ta. Surfing. Iya, belum nyoba kayaknya tuh. Iya. Biasa kalau saya sering ke Korea jarang seperti mood yang jarang seperti begitu kan? Iya, jangan sampai ke polos gitu kayaknya. Atau mah ajak-ajak tuh. Orang Korea juga pingin mau ke luar negeri yang naik ke Bali, ke Gili. Ya, jadi bikin restorannya seperti begitu. Ya, jadi iseng-iseng seperti Bali. Iseng-iseng. Ya, ini. Paci. Tunggu ya, ada apa lagi? Ini. Kalau orang Indo suka nggak ya? Kemana tuh? Tunggu ya. Yang itu sekarang di Korea musim panas. Berapa derajat tuh kalau siang? Sekarang di Korea 33-34 derajat. Wah, lumayan ya. Kita lumayan panas. 25-an sih kalau di Jakarta. Iya, jadi lagi terkenal objek wisatanya begitu. Main-main di tempat. Gitu. Main air itu di laut ya? Ya, ini dekat sama di Pulau Nami. Yang sungai yang kalau kita kalau kunjungan ke sana mah mesti pakai baju salin lagi. Nggak seru kalau nggak nyebur. Betul. Kalau sebelum ke Nami di pinggir jalan ada yang sungai yang panjang kan? Iya. Jadi lagi surfing. Kemudian dulu yang terkenalnya Myeongdong, Dongdaemun, Gangnam. Shopping ya? Shopping, tapi lagi ganti trendy. Sekarang 어디 가지? Ganti trendy? Iya, lebih yang seperti kalau dulu terkenalnya yang jalan yang besar-besar, sekarang lebih terkenalnya jalan yang kecil-kecil. Unik. Unik. Kayak foto kayak Instagramable gitu ya? Iya, betul. Yang seperti yang dulunya belum terkenal, tapi yang lagi setelah COVID yang lagi mulai terkenal yang begitu. Jalan apa tuh namanya? Tunggu ya. Namanya Songni Dan Kil. Yang ini. Songni Dan. Aduh, susah juga penyebutannya ya. Nama Indonesia soalnya. Iya, betul. Jadi lagi sekarang di Korea bisa jalan, bisa kemana-mana, tapi nggak boleh kumpul orang banyak-banyak ya. Gitu. Jadi yang lagi terkenalnya seperti kafe-kafe yang unik-unik untuk buat upload Instagram. Yang boleh lah pakai holiday barunya dikirim nanti ke Ceria, ditunggu nih. Iya betul. Ceria kemarin pernah yang kalau trip yang tamu-tamu Ceria pernah ke sana juga. Oh, yang ini udah pernah ya? Iya. Kemudian yang iya. Suka yang enak-enak kue-kue. Kulinernya mantep deh Korea mah. Iya. Cita rasanya itu nggak jauh beda sih sebenarnya sama Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh enak gitu. Iya. Bisa nyambung kemana aja makanan Korea tuh.
Betul-betul. Ada. Ini di Ya, Mas Jeju. Bimo, kamu pulang dari sana? Jeju seafood restoran ya? baru. Yummy. Seafood. Pasti Kak Ayu udah kesana duluan ya? Iya, yang sekarang di Jeju Survei juga dulu ya, baru dijual ya restorannya ya. Betul. Di Jeju juga mulai tempat objek wisata yang unik-unik banyak ya. Jadi ada yang sekolah lukisan juga ada one day class. Kemudian ada yang ini cooking, bikin kue-kue, snack-snack yang carrot ya. Jadi saya kalau tamunya datang ke sana langsung ambil sendiri dari tanah. Oh, langsung ambil sendiri dari tanah malah. Iya, Udah kayak jadi ini juga ya. Iya, jadi potong-potong sendiri. Ya banyak petani dulu ya. Ya, jadi bikin kue-kue, snack-snack. Pound cake ya. Jadi hasil ya yummy. Cantik kali. Iya, jadi untuk buat foto macam-macam. Pasti ini foto sendiri ya, foto langsung dari sana ya. Iya, kemudian di Google ya. Sekarang di Korea lagi tren yang camping juga camping. Oh, camping. Camping car juga mobil ya, yang begini. Jadi kalau takut COVID yang di hotel atau di kondo, yang ini camping car. Oh, di situ. Oh, jadi alam terbuka gitu ya dia? Iya, sekarang di Korea bisa sewa mobil camping car, mobil. Jadi tidak tidur di hotel, tidur di mobil. Wih, cocok banget itu mah kalau buat private mah. Ya Allah. Udah keliling-keliling deh. Sampai beberapa hari juga. Sampai pulang. Nah, nanti tadi malam bikin bioskop sendiri. Masak itu sendiri. Udah tahu belum itu berapa harganya? Kan baru nih. Yang kalau biasa kalau sewa mobil per hari kira-kira 200 sampai 300 tergantung mobil. Jadi kira-kira 3 juta, 4 juta ya. Sekarang lagi itu per hari? Ya per hari. Tapi kalau untuk berkeluarga oke lah. Iya, enak-enak kalau buat private gitu. Iya. Jadi yang di begini malam-malam kayak mobil seperti itu. Malam-malam yang itu campfire. Aduh, Instagramable banget ya buat di post di Instagram. Iya. Jadi yang waktu siang berenang, lalu malam tidur di ini tent juga. Opa David pakai resort. kelihatan. Tempat tidur di mobil. Kasurnya ya? Ya. Kasur. Begini, kalau mobil juga ada yang ini. Kalau mobil gede ada yang tempat tidur, ada ruang ketemu tamu juga, tempat ruang ketemu tamu, ada include toilet juga, begitu. Jadi kalau di Korea yang kan biasanya kalau ceria itu ngadain 6 hari ya, 6 hari Korea ya. 6 hari atau enggak 7 hari itu juga Korea Seoul plus Jeju ya. Iya. Nah, kalau tambah sama objek wisata baru yang tadi itu masih sempatkah 6 hari? Masih sempat, tapi mungkin begitu. Saya pikirnya ini private lebih cocok. Jadi kalau datang di Korea, keluarga untuk buat traveling untuk keluarga aja. Jadi saya mau tidur di mana, dekat pantai atau dekat gunung. Ini suka-suka tamu. Mau makan apa? Jadi kalau hari ini kalau mau makan seafood ke pasar, ambil kerang-kerang macam-macam. Jadi cari tempat, masak,
ini suka-suka tamu, mau tidur di mana, mau makan apa. Jadi Nah, kalau kayak gitu itu tetap ada tour guide-nya kan? Kalau private tapi kalau yang ini tour guide, kalau ada tour guide mungkin komunikasinya lebih bagus. Tapi kalau menurut saya untuk buat sopir aja juga cukup bagus. Oh, jadi sopirnya itu udah tahu gitu ya tempat-tempat Iya, objek betul. dan menjelasin ke kita juga gitu ya? Betul-betul. Jadi sopirnya bisa bahasa Inggris sedikit atau itu. Jadi bisa komunikasi. Jadi bantu-bantu. Jadi kemana drop, suka-suka tamu mau makan apa, antar pasar, antar kemana. Jadi sopirnya mungkin guide juga, antar juga ya. Oh iya. Ini di Korea lagi terkenalnya begitu. Camping. Bisa tidur depan di pantai. Jadi begini, tidurnya Wah, iya keren banget ya bisa natap alamnya berarti dari atas gitu, dari bawah ke atas gitu. Iya betul. Jadi bisa berenang, bisa naik gunung, bisa tamunya suka-suka tamu. Ini ada Pak Mutas, aku pengen sekali ke Moria. Moria tuh di sebelah mana ya, Kayu? Moria? Iya, Korea salah. Korea. Aku pingin sekali ke Korea. Korea apa? Ayo ke Korea. Korea? Korea maksudnya kali. Iya, mungkin maksudnya Korea. Iya, sorry, dikira tempat objek wisata itu. Enggak apa-apa. Ke Korea. Ya, jadi begini lagi trending. Jadi kalau sewa camping car udah isi yang itu chair sama yang macam-macam. Jadi bisa menikmati. Itu dalam satu mobil perabotan atau fasilitas di dalam mobil itu udah termasuk kan ya yang tadi itu? Tergantung tamunya pesan apa lagi sampai pesan semua bisa. Oh gitu. Anak-anak ini bukan hotel, ini adalah di dalam mobil. Itu mah puas banget ya kalau bagi biasanya sih anak muda sih ya, lebih ke anak muda karena lebih sering buat foto-fotonya daripada mau tempat tidur di mana atau kemana gitu. Yang penting jalan aja dulu gitu. Iya betul. Kemudian bisa lihat langit ya, bisa lihat bintang, bisa lihat ya bulan. Pak Mutas ada yang nanya juga. Dia nanya lagi, kalau mau apply visa, apakah visanya susah nggak? Aduh, ini pertanyaan kayaknya buat semua orang ini, mah. Iya. Gimana tuh, Kak Ayu? Kalau untuk buat travel ya, untuk buat jalan-jalan di Korea, masih saat ini masih susah. Belum mulai gampang, belum mulai fleksibel. Tapi mungkin COVID itu akan mulai turun kalau keluar vaksin. Mudah-mudahan semua lebih happy. Jadi visa Korea juga mungkin mudah-mudahan ya kalau kondisi di dunia lebih mulai baik, jadi akan keluar visanya biar lebih gampang ya. Tapi masih sampai sekarang masih agak susah. Tapi nanti kalau udah mulai COVID lagi turun, kedutaan Korea akan kasih tahu travel agent di Korea sampai Ceria Holiday. Jadi nanti kalau tamu customer orang Indonesia udah mulai pingin jalan-jalan ke Korea kan,
Jadi nanti sering kontak sama Ceria Holiday. Nanti Ceria Holiday kasih tahu kapan bisa dapat visa lebih fleksibel. Ya, masih belum keluar tanggal, belum keluar informasi apa-apa. Tapi sering Ceria Holiday updating ya. Jadi tamunya sering kontak-kontak sama Ceria Holiday aja. Lalu udah mulai membaik keluar visa Korea, nanti Ceria Holiday akan kasih tahu kepada tamu. Iya kan? Iya, betul banget. Nih, ini mungkin perempuan ya, ibu Mamo. How much did the package cost? Tergantung tamunya mau pilih paket apa, ada yang berapa hari. Ya, jadi saya kurang bisa kasih tahu harga berapa karena kurang tahu ibunya atau bapaknya mau kemana aja di Korea, mau berapa hari. Jadi konsul sama Ceria Holiday. Biasa Ceria Holiday harga paling murah kan? Sama bagus kan? Ya, jadi konsul sama Ceria Holiday mau berapa hari, mau kemana aja, nanti konsul biar dapat harga yang murah. Kalau untuk harga yang ceria yang biasa itu yang 6 hari, ada updatean harga nih nggak? Ada updatean harga nggak? Atau tambah naik kah? Karena setelah after corona. Masih belum rencana harga naik. Hotel sama yang bus atau transportation masih belum kasih tahu, belum updating harga yang sekarang untuk buat travel orang asing. Tapi sampai hari ini belum harga yang naik sama yang harga yang zaman dulu. Tapi setelah COVID, mungkin banyak orang nggak bisa sabar jalan-jalan kan? Iya, aku udah betah nih ya, Kayu. Iya betul. Orang itu sudah berapa ya? 6 bulan kalau nggak salah ya kita ya. Ya betul. Orang Indonesia sukanya jalan-jalan, iseng-iseng ya. Yang itu suka makan, suka foto, nggak bisa sabar ya. Jadi memang belum bisa fix harga sekarang, tapi masih sampai sekarang tidak ada yang harga yang naik sama harga yang zaman dulu. Tapi mungkin nanti setelah COVID, kalau ada yang update, ada apa lagi, mungkin saya langsung kasih tahu kepada Ceria Holiday. Oke, dah ditunggu. Ini ada pertanyaan lagi dari Swidi ya, SWD Tours. Yang camping itu pakai tur berapa hari? Ini pertanyaan untuk David Opa aja dah. Oh iya. Ayo ngomong dong David Opa. Yang jawab David Opa aja dah. Aku pengen suaranya gitu. Ya itu yang camping itu ya. Camping itu tergantung yang mau kemana-mana. Tapi biasa 3 hari atau 4 hari. Cukup 3 hari atau 4 hari. Nah itu sekitaran Seoul aja atau udah kemana-mana? Bisa kemana-mana bisa semua ke gunung, aja. pantai. Bisa ke kota yang lain. Bisa ke kota Busan, Jeonju. Ya. Sampai yang sopir yang sampai tenaga. David Opa ada yang kangen nih Rabita. Ditanya, hai Rabita, apa kabar? Rabita ya, Rabita. Ayo juga kangen Rabita. Baik, sehat-sehat. Ya. Ini artis Korea juga lagi suka tidur di mobil, camping car. Itu nama Korea, bahasa Koreanya cha박. Cha artinya mobil, 박 artinya tidur. Ini kadang-kadang situasi coronavirus karena nggak bisa jalan-jalan yang kumpul-kumpul yang semua. Jadi
jalan-jalan sendiri-sendiri keluar. Jadi lagi trendingnya mobil bikin seperti ya hotel. Lama. Iya. Renovasi mobilnya, Asli. ada dapur juga, ada dapur. Ada dapur juga. Ada tempat mandi. Bisa kencing-kencing. Iya, ini adalah artis Korea yang keluar syuting Itaewon Class, tahu? Iya, aku nonton Itaewon Class, tapi aku kurang. Dia juga lagi sama cowoknya. Siapa ya? Lupa. Ya, namanya An Bo-hyun. Iya, dia juga dulu pakai mobil yang bikin camping car. Jadi tidur di mobil. Mandi di mobil, masak di mobil. Ya. Semua ada di mobil. Ada pertanyaan lagi dari Bu Silvi Anggraini. Ayu dan David, apa yang dikangenin nih dari nge-guide tamu Indonesia? Iya, udah mulai. Apa tuh yang dikangenin? Apa? Kangen. Bapak dong sebutin. Sekali, ya. Ini. Orang gimana gitu. Menurut orang Korea itu seperti apa gitu. Kangen sama Silvi juga ya. Mau nyanyi ya. Oh iya. Tapi sekarang enggak ya. Iya, kami udah kangen sama antar tamu pakai bendera Ceria Holiday ya, ke Itaewon ya, ke masjid, ke Pulau Nami ya. Pak David udah kangen ya nyanyi-nyanyi di bawa grup di bus ya. Kangen sekali. Antara nyanyi malu-malu atau udah dikerjain ya Mbak Silvi? Sekarang udah jam berapa di sana? Udah malam banget ya, beda 2 jam kan, lebih cepat. Rumah saya ada bendera. Sekarang Ayu cari yang itu ceria bendera. Oh, lagi cari bendera ceria. Ada bendera ceria. Sekarang ini ada di mana? Di kantor? Tadi Sepa. Tari Sepa. Oh, ada. Ya, kalau gimana kondisi di Indonesia? Indonesia alhamdulillah baik. Udah agak udah mendingan sih daripada yang minggu kemarin sih sempat naik minggu kemarin. Cuma nggak tahu deh updatean yang sekarang, aku belum lihat lagi tuh. Iya. Paling yang udah buka kita, maksudnya orang Indonesia udah bisa ke Turki gitu. Turki udah bisa gitu. Sama Mesir, insya Allah kalau nggak salah bulan musim gugur ini kayak Oktober. Nah, ya Allah, disimpan benderanya. Ceria. Kangen. Aku juga kangen megang-megang ini jadi PR deg-degan gitu loh di rumah. Hilang kena denda ya. Ya, hilang kena denda. Ceria. Ya ampun. Ya, kami setiap hari lihat dia bendera yang ini. Kapan bisa ketemu ya itu. Oh iya, kangen biasanya megangin spanduk juga, terus sama bendera. Kadang sering lupa ini taruh di mana ya, atau mau foto sering dibawa terus. Iya. Koper saya tuh punya banyak ya, nggak pakai. Iya udah nggak dipakai, ya ampun. Kan sayang juga ya nggak dipakai ya. Ya, mau iseng-iseng ya. Kami nunggu di Korea. Kapan aja yang pertanyaan boleh silakan WhatsApp. Ini ada dari sama Bu Sofia. How did visa process? Itu biasanya lewat travel lebih mudah sih, karena diurus juga Bu Sofia. Jadi segala macamnya tinggal dokumen-dokumen itu diantar biasanya ke
travelnya, segala dokumen. Nanti bisa langsung hubungi operator aja, operator Ceria. Saya kasih nomor nih. Sebentar. Ya. Nah, nanti apa aja yang diperluin tapi sekarang masih belum buka ya Korea tuh. Betul. Masih belum buka. Cuma ada tinggal bendera saja. Hah, 3? Bendera saja. Banyak kali. Itu bukan 3 saja, 1 saja. Iya. Kangen sama semua ya. Kangen sama ceria ya, kangen sama ceria. Ini dari Bu Rini, Laili Husna. Kalau sewa mobil di Korea harus dengan supir atau bisa setir sendiri? Gitu opsinya. Setir sendiri. Ya, setir sendiri biasa nggak bisa. Nggak bisa ya, karena kan kita turis gitu ya. Dan SIM-nya biasanya walaupun punya driver license international, yang nggak bisa, susah. Oh, dia tetap nggak bisa ya? Biasanya harus sewa mobil sama sewa sopir. Hukumnya susah kalau ada tabrak. Tabrakan kalau ada misalkan kecelakaan gitu ya. Oh, iya. Emang susah juga ya kalau gitu ya. Tapi kalau di Korea transportation-nya bagus, ada MRT, bus umum, KTX. Ya, jadi kalau tamu yang harga lumayan untuk buat sewa sendiri nggak apa-apa. Pakai transportation itu, pakai mobil umum, bus umum, MRT juga bagus. MRT Korea sampai malam-malam. Bisa kemana-mana. Kalau di Indonesia enggak, paling sekitar 9-10-an deh. Tapi udah pernah kan ke Ayuma sama Pak Desma? Udah pernah nyoba kan MRT Indonesia? Ya, di Jakarta. Gimana? Boleh ceritain sedikit dong. Perbedaan MRT Korea sama MRT Indonesia. MRT Indonesia bikin baru jadi bersih. Tapi masih stasiunnya sedikit ya. Masih sedikit. Kalau di Korea lebih panjang, bisa kemana-mana. Iya, kita baru sekitar Jakarta doang sih ya. Itu juga nggak semua Jakarta. Cuma pusatnya aja yang biasa dikunjungi gitu ya. Betul. Sebentar, ini ada Pak Cahya. Apa kabar? Kaget saya, wajah saya ditampilkan, saya kaget. Ceria. Ya Allah, Pak, benderanya ada di rumah saya. Kapan mau ambil? Aduh. Langsung deh. Iya. Saya ganti latar belakang dulu nih. Saya ganti latar belakang Korea dulu. Iya. Aku udah. Ini lagi musim gugur. Oh iya, musim gugur. Oh iya. Pak Ceria musim apa? Musim hijau, Pak Ceria. Nami Island. Bagus. Aduh, kalau di Nami mah pikirannya cuma makan kulineran aja sih. Iya betul, ada sate, ada hotdog ya, pancake juga, jagung. Lupa deh, yang kacang merah. Iya, kacang merah yang bapau yang itu ya. Dingin ya di sana pas musim gugur ya, karena kan anginnya, aduh enak banget makan itu. Best banget lah kalau makan. Pak Ceria di belakang ada siapa? Ada kembarannya. Itu adik saya. Ada kembarannya. Itu waktu jalan sama David ya, Bapak. Betul. Waktu sama Bang David. Oh iya, keren. Keren ya, di Nami Island.
Iya, waktu itu dinginnya. Cari jodoh. Waktu itu dingin. Waduh. Ya, semoga Korea bisa bangkit lagi ya sama Indonesia. Banyak orang Indonesia atau sebaliknya bisa saling silaturahmi. Insya Allah. Amin. Ini dari Kak Selvi, semoga kita segera ada kesempatan kembali gitu. Arrange itinerary yang seru ya. Betul. Nge-range lagi nih, dia udah rindu nge-range produk dia. Iya. Jadi kalau tamu-tamu saling menarik, ada yang pertanyaan, silakan kontak sama Ceria Holiday. Amin. Nanti kami akan di bawah akan hubungin sama Ceria. Miss you. Kak Ceria tangannya di mana? Ceria begini, iya. Ceria. Dulu cuma kalau dekat begini. Ceria. Hai guys. Oke, mungkin ada ucapan maksudnya penutup terakhir dari Kak Ayu atau Pak David, silahkan. Karena udah waktunya kelasnya tutup, selesai. Closing statement. Iya, kami udah berhenti kerja selama 6 bulan. Jadi kemudian selama 6 bulan kami belajar biar enggak sama yang zaman dulu, cari tempat objek wisata yang lebih seru sama makanan yang lebih enak, karena biasa tamu orang Indonesia pingin yang iseng-iseng, aneh-aneh, enak-enak, macam-macam ya, biar enggak bosan. Jadi nanti kami ada updating unik-unik ya. Jadi mudah-mudahan kami berdoa yang pentingnya sehat selalu semuanya, kemudian hati-hati sama semoga yang pentingnya kesehatan, jadi semoga sehat setelah COVID, mudah-mudahan cepat bisa ketemu. Kami pilih mau antar ya tempat objek unik-unik sama makanannya yang baru-baru. Terima kasih. Kamsahamnida. Ya, terima kasih ya, Kak Ayu, Kak Devi. Cepat tolong ambil bendera ini. Aku simpen dulu. Nanti kalau udah kesana, aku buka lagi aja supaya disuruh kesana lagi. Ya, gitu. Betul. Kami balik-balik seperti aja. Pantai ya. Oke. Terima kasih ya. Bye. Terima kasih. Sarangnya. Aduh, lucu kali kalian. Gemes aku. Iya, Seva sendiri ya, kasihan di Pulau Nami. Iya, ya Allah. Enggak apa-apa, ada temen. Patung Baeungjun gimana Patung Baeungjun? Oh iya. Ada temennya. Bye-bye. Bisa banget iya dah yang berdua iya dah. Tunggu usah diperjelas jadi ya. Assalamualaikum. Ya. Sip. Alhamdulillah kelas kita pada malam hari ini kita selesai. Tadi juga udah mendengarkan topik hangatnya seperti apa tuh di Korea, bagaimana. Kita akan nunggu kelanjutannya kapan bisa ke Korea secepatnya. Jadi aku tunggu kabar dari Kak Ayu sama Opa David dulu nih. Nanti aku gampang, aku share di sosmed Ceria gitu. Udah buka nih Korea, jadi tinggal datang aja gitu. Terus bisa berangkat capcus gitu. Oke, kita sudahi kelas pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau misalkan ada pertanyaan dari Sobat Traveler,
bisa nomor kontaknya operator itu di WA aja bisa. Apa aja kalau tentang ini ada dari Bu Rini ya. Sebentar. Kita berencana ke Korea hanya bertiga. sorry. Saya, suami, dan anak dewasa. Selama 2 minggu private tour kira-kira habis berapa? Ke Koreanya ini 2 minggu. Mungkin nanti kalau untuk private saya juga kurang tahu harganya karena 2 minggu itu mau kemana aja, mau ke kota-kota mana aja itu harus jelas juga gitu. Dan rencananya itu di bulan berapa? Karena kan sekarang masih belum, jadi tinggal kalau udah biasanya bulan juga tergantung musim ya, high season atau enggaknya harga itu tergantung tanggal keberangkatannya juga. Jadi tinggal di kontak aja WA-nya Ceria di Japri aja, silakan di Japri. Pak Aziz Ismet, iya nggak apa-apa Pak Aziz, bye Pak Aziz, sampai jumpa kelas Sabtu, Kapten Sar ya, jangan lupa hadir, Assalamualaikum.